Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari ini kita akan belajar tentang penyembahan lagi, karena kita akan terus berbicara tentang pujian penyembahan. Esensi dari ibadah itu adalah kita bertemu dengan Tuhan, ya. Esensi itu maksudnya makna atau inti dari ibadah itu kita ketemu dengan Tuhan. Kalau roti tar, selamat roti ulang tahun itu, esensinya kuenya. Kalau lilin, bunga-bunga, kadang-kadang foto, gambar-gambar, itu semuanya hanya hiasan-hiasan. Tapi intinya rotinya. Nah, sama dengan ibadah. Ibadah itu esensinya, isinya adalah kita berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Itulah ibadah. Dan ada satu hal yang penting, segala sesuatu yang dipersiapkan itu hasilnya pasti berbeda. Segala sesuatu yang dipersiapkan hasilnya pasti berbeda. Pesta yang dipersiapkan hasilnya pasti berbeda sama pesta yang nggak dipersiapkan. Aduh, di mana tadi luahman kalimbubu? Di mana? Lupa, kurang persiapan. Pasti beda sama yang udah dipersiapkan. Pernah saudara lihat ada orang diberkati, kita saatnya tukar cincin. Di mana cincinnya? Di mana cincinnya? Kurang persiapan. Jadi segala sesuatu yang dipersiapkan pasti hasilnya beda. Orang yang datang beribadah ke sini, yang mempersiapkan diri sama yang nggak mempersiapkan diri, pasti beda. Pasti beda. Kalau dari semalam kamu udah mikir besok kebaktian, besok pakai baju apa aku ya? Aku setrika dulu. Besok persembahanku ini, kamu lipat, kalau perlu kamu setrika juga. Nggak akan ada orang yang masukkan persembahan di situ udah kucak-kucak pula. Nggak nyinggung, cuma mikir ya, kata Cak Lontong. Kalau orang yang mempersiapkan persembahan, makanya dibuat amplop itu supaya lurus uang itu, supaya yang ngitung itu nggak susah, dan supaya kita belajar juga beri yang terbaik. Kalau orang nggak persiapan, kelihatan itu dikucak-kucaknya itu ngasih persembahan, lipat-lipat masukannya amplop. Nah, itu udah pasti nggak mempersiapkan, beda. Orang yang mempersiapkan diri ibadah pasti dia bilang semalam, besok hari Minggu, aku harus segar beribadah, aku harus cepat tidur. Kalau orang yang nggak mempersiapkan diri, masih sempat ini jam 12:30, jam 2 masih main handphone, jam 3 besok hari Minggunya. Pasti beda. Orang-orang yang lama tidur, gini-gininya kebaktian.
Tapi orang yang cepat tidur, semangat dia, menyembah dia, menikmati hadirat Tuhan. Pasti beda lah. Orang-orang yang gak mempersiapkan diri yang sering akan berkata, hari ini kayaknya kurang mantap kebaktiannya. Kurang ngangkat WL-nya. Pikirnya pula kita tukang kilo, tukang angkat. Khotbahnya pun bikin ngantuk. Itu biasa orang-orang yang gak mempersiapkan diri beribadah yang ngomong seperti itu. Semua disalahkan. Dengar ini. Sekalipun pengkhotbahnya bikin ngantuk, sekalipun WL-nya gak ngangkat, asal saudara mempersiapkan diri, datang berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti dilawat Tuhan. Pasti. Karena bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan kembohan, bukan WL yang kita dibuat diurapi Tuhan. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti dilawat Tuhan. Tapi kalau kita tidurnya lama, gak persiapkan diri, pokoknya berantakan. Udahlah. Kita pasti dilewat Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan dilewat, tapi dilawat. Bilang. Orang yang datang pagi-pagi cepat, masih sempat dia berlutut, haleluya. Sama orang yang orang lagi nyembah, datang dia cari-cari kursi, beda itu. Bilang kiri kanan, beda. Makanya mempersiapkan diri, amin. Nah, jangan lagi terlambat. Aku gak tahunya siapa tadi terlambat, tutup mataku. Tapi kalau kamu merasa terlambat, bertobat. Supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Ya, jadi ingat, waktu kamu datang ke sini, kamu sedang datang untuk memuji, memuliakan Raja di atas segala raja. Kalau Presiden Jokowi telepon saya, Krispus, nanti aku besok minggu kebaktian di Logenda. Ya, apa yang kita lakukan? Jam 9 Jokowi datang. Jam berapa kamu datang? Oh, kalau perlu berkemah kamu di sini supaya bisa foto sama Jokowi. Karena kita menganggap dia presiden kita, Tuhan kita. Gimana baju lu? Apakah kalau Sabtu kamu pesta, besok Minggu, besok datang Jokowi, udahlah ini aja bajuku, biar sekalian kotor, sekalian cuci gitu? Tapi berapa sering kita lakukan itu untuk datang beribadah? Sabtu pesta kamu, udahlah besok ini aja bajuku, biar udah kotor sekalian cuci. Siapa kita anggap Tuhan itu? Kalau datang Jokowi, mandinya kamu. Tapi banyak orang di sana kebaktian gak mandi. Gak nyinggung ini, gak nyinggung. Saya cuma mengajar kita bagaimana kita menghormati Tuhan itu. Ini kan semua hal-hal sederhana ini. Dan bagaimana cara kita menghormati Tuhan, begitulah cara Tuhan memberkati kita. Sekali lagi semua tergantung kita. Jadi bilang kiri kanan, bertobat kita semua kawan. Jadi jangan lagi terlambat-terlambat. Kalau kita terlambat-terlambat, artinya kita tidak menghargai Tuhan. Kalau kamu berjumpa dengan seseorang, orang itu akan ketahuan berapa pentingnya dia dalam hidup kita. Itu kelihatan dari bagaimana jam kedatangan kita. Kalau kita rasa dia penting, gak mungkin kita biarkan dia nunggu kita. Kalau saya ketemu dengan hamba Tuhan, senior saya, pemimpin, ketua majelis daerah, gak mungkin aku biarkan dia yang nunggu saya. Saya selalu usahakan cepat, saya selalu usahakan saya yang datang, jangan dia yang datang. Nah itu, kalau kita menghargai dia. Tapi kalau anak itunya, kecilnya itu, Aronkunya itu, pekerjaku, pembantukunya, dialah nunggu, biarin. Jangan buat Tuhan seperti itu. Jangan biarkan Tuhan menunggu kita. Kitalah yang menunggu Tuhan. Amin. Nah, kan kalau udah 30 tahun udah harus gini ngomongnya. Persiapkan diri kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Nah, ini disinilah pentingnya peranan seorang worship leader, pemimpin penyembah, pemimpin pujian. Saya berharap
kami sudah juga ingatkan selalu bahwa worship leader waktu kita mempersiapkan lagu, persiapkanlah lagu-lagu yang membuat jemaat dan kita juga berjumpa dengan Tuhan. Lagu itu, bagaimana lagu itu membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan bawa lagu-lagu kesukaan kita. Apa yang kita itu yang kita bawa, bukan begitu. Jangan kita sampai dikenal orang, oh kalau si AWL itu laginya lagunya, jangan. Bawalah lagu kita, lagu-lagu yang berjumpa dengan Tuhan. Dan sekali lagi, WL worship leader itu sebenarnya ini supaya WL ini kuat pemahamannya. Sebenarnya WL itu punya tanggung jawab di gereja, tanggung jawab yang besar untuk membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang satu hal yang mengejutkan ya. Tuhan, dia hadir di sini, yang dia tunggu-tunggu bukan khotbah. Tuhan udah tahu semua firman Tuhan, udah tahu. Enggak tunggu-tunggunya khotbah. Yang Tuhan tunggu-tunggu waktu kita nyembah Tuhan. Tuhan Engkau baik. Tuhan terima kasih. Itu yang Tuhan tunggu. Dan saya bilang tadi worship leader punya tanggung jawab yang besar. Makanya selalu asal training WL selalu saya ingatkan. Jangan lagi bawa lagu-lagu cengeng di gereja ini. Sentuh hatiku. Bapak gak cuma sentuh. Bapak ada di hati kita. Gak mau dia sentuh-sentuh. Mau dipeluknya kita aja yang kadang keras. Jangan bawa lagu-lagu cengeng. Harus bawa lagu-lagu yang memberi kemenangan. Saya selalu bilang WL, jangan bawa lagu-lagu yang menina bobokkan, memanjakan jemaat. Saya percaya jemaat yang datang ke tempat ini, mungkin ada beberapa yang datang ke sini bawa beban berat. Bawa masalah keluarga, masalah ekonomi. Kadang-kadang mau pergi kebaktian pun gak enak, perasaan kita tutup pintu dari di atas pintu kita titit, udah habis full. Mau isi pun tak ada uang. Dan kita masuk ke gereja ini banyak masalah kita. Dan kita perlu kelepasan dari Tuhan. Yang membuat kita lepas, jemaat berjumpa dengan Tuhan. Makanya bawa lagu-lagu perjumpaan dengan Tuhan. Jangan lagi bawa lagu-lagu dia udah punya banyak masalah, datang kita nyanyi. Dia mengerti, mengasihani diri. Dia peduli. Nggak ada kemenangan di sana. Saya tidak sedang melarang lagu ini. Tempatkan pada tempatnya. Saya berharap kalau lagu ibadah, semua lagu-lagu yang membuat perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ibadah-ibadah, kalau saudara mau nyanyi silahkan lagu Dia Mengerti, Dia Peduli. Tapi kalau di ibadah, buatlah akan lebih luar biasa. Bagaimana kalau kita bawa mereka jemaat nyanyi. Kita nyanyi, segala perkara, dengan mulutnya sendiri dia ngomong. Walau masalahnya besar, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Aku percaya nanti listrik akan dibayar. Itu dengan sendirinya kan memberi kekuatan. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Nah, itulah ibadah. Perjumpaan dengan Tuhan. Waktu nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat. Ini masalah banyak ini. Tapi waktu kita nyanyi, aku percaya, kita nyanyi kepada Tuhan. Nah, berjumpa dengan Tuhan. Di sanalah ada penyelesaian masalah. Amin. Nah, saya enggak salahkan WL. Semua kita penyembah. Bukan hanya worship leader, jemaat juga. Kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Bukan urusan WL, bukan urusan pengkhotbah, urusan masing-masing dengan Tuhan. Nah, jadi kita menyembah, bukan menyanyi. Firman Tuhan bilang yang Tuhan cari bukan penyanyi. Kalau penyanyi banyak lebih hebat dari kita. Judika itu, suaranya. Biar bapamu melarang, mamamu juga tak suka. Dia suaranya, beruntunglah kita kalau Tuhan gak cari penyanyi. Kalau Tuhan cari penyanyi, ya udahlah. Judikalah masuk surga cuma.
Tapi yang Tuhan cari penyembah. Beda penyanyi dan penyembah. Penyanyi nyanyi dengan menghafal lagu. Tapi kalau penyembah dia hafal, tapi dia nyanyikan untuk Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan senang. Itu yang harus kita ikuti. Ya, jadi menyembahlah. Saya ingat kejadian di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara ingat ada orang-orang murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bahasanya pun nggak tahu kita bahas apa. Bahasa roh lah. Tapi apa orang sekitar bilang? Kok dia tahu bahasa aku bahasa Karo? Itu kan bahasa Pak. Itu kan bahasa Karo. Jelas sekali bahasa Tabanulinya. Kok ngerti dia? Dan orang semua paham apa yang mereka ngomong. Padahal mereka ngomong satu bahasa bisa didengar oleh banyak telinga, banyak bahasa. Nah, itu yang harus kita pahami. Termasuk worship leader, waktu kamu menyembah kepada Tuhan, ya sembahlah Tuhan. Dan waktu kamu menyembah kepada Tuhan, itu akan membuat jemaat-jemaat yang kamu sendiri nggak tahu apa masalah mereka. Masalah mereka itu Roh Kudus selesaikan dengan caranya sendiri. Oh iya, waktu nyanyi Roh Kudus ngomong beda dengan si ini, beda dengan si ini, beda dengan si ini. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, jadi menyembahlah kepada Tuhan. Mazmur 100, saya ulang lagi tentang Daud. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai jemaat dolat rakyat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan dengan berjut-berjut. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ingat, ini Daud. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, jangan berjut, sukacita. Gimana bersorak-sorai? Gini bersorak-sorai, gini bersorak-sorai. Kalau misalnya tim Bolandu menang, gimana kan bersorak? Gol, gitu. Gol gitu, pasti gol. Dulu rumah kami di kedai kopi. Orek Labora Bestagi, dari bawah itu meja dipukul, bergol. Biasa itu asal liga, Piala Dunia udahlah, pecah gelas biasa itu. Bagi mereka gampang itu. Itu bersorak-sorai, gol. Dan itu yang Tuhan mau. Pujilah Tuhan, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, bersorak-sorai. Gloria, tapi udah mulai banyak tadi. Tapi masih ada juga Gloria. Jadi kita harus bersorak-sorai. Tinggalkan semua masalah kita. Datang ke sini punya tujuan. Aku mau memuliakan Raja di atas segala raja. Setengah jam, kan saya udah bilang selalu. Setengah jam saja. Nikmati kata demi kata yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan setengah jam waktu kita memuji Tuhan, itu untuk Tuhan. Kerjakan semua untuk Tuhan. Daud, dia nari-nari. Kalau saya lihat kemarin videonya, gimana rupanya? Pengen juga aku lihat Daud itu kan, ada videonya. Itu kan filmnya. Dia sampai nari-nari, dia lepaskan jubahnya, dia nari-nari kayak orang gila. Banyak juga rakyatnya yang lihat. Sampai istrinya pun kayak orang gila. Tapi dia gak peduli, nari-nari untuk Tuhan. Karena dia tahu bersorak-sorai bagi Tuhan. Dia gak peduli kiri kanannya. Tapi dia peduli asalkan Tuhanku senang. Ya, jadi saya berharap kita semuanya terus setiap minggu ini selama kita belajar minggu-minggu ini pujian, penyembahan, doa, pujian, yuk melompat bagi Tuhan. Jangan lagi malu lihat kiri kananmu. Saya berharap nanti satu saat sampai di gereja ini orang yang gak bergerak jadi malu. Sekarang kan mungkin masih ada yang malu dia karena lihat. Nanti satu saat sampai gak bergerak dia
Iya udah ikut-ikut dia. Sampai gitu nanti. Saya berharap kami berdoa itu terjadi. Kenapa? Karena kita perlu buat satu atmosfer kegerakan dan hadirat Tuhan ada di sana. Kalau itu kita kerjakan, percayalah hal-hal besar terjadi di gereja ini. Amin. Nah, jadi kita setiap kita nyanyi, ingat kita nyanyi untuk Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu. Kita coba nyanyi, Tuhan selalu menolongku ya. Tuhan selalu menolong. Oke, cukup. Nah, waktu saudara nyanyi Tuhan selalu menolongku, coba ingat. Udah berapa kali Tuhan tolong? Coba ingat, jangan-jangan baru saja Tuhan menolong saudara. Ingat itu, iya ya. Selalu menjagaku. Coba ingat lagi. Tuhan jaga kita. Tadi ada jemaat Sugihan, dia lewat dari Medan, dia lewat yang longsor itu, baru longsor. Kan Tuhan menjaga dia itu. Dan kalau kita, Tuhan menjagaku, dia mengenyangkanku. Coba ingat. Adakah kamu dalam minggu ini sekali saja terpaksa kamu puasa, terpaksa karena nggak ada lagi beras? Saya percaya nggak ada. Saya percaya kurang banyaknya selalu kamu tambah nasi induk. Kenyang. Dia mengenyangkanku. Coba pikirkan itu. Kadang-kadang susah pun dompet kita kenyang kita selalu. Itu kan kebaikan Tuhan. Dan peliharaku seumur hidupku. Ini kan lagi susah BBM. Tapi masih bisa kulihat bawa kereta kami semua sini. Itu kan Tuhan mencukupkan, Tuhan pelihara. Kemarin solar kami habis, ku cari Logendak enggak ada, pergi ke Brastagi enggak ada. Aduh, sampai ku jemput anakku sekolah. Aduh, nakku berdoalah nakku biar ada solar nakku. Sampai kami aman enggak ada. Sampai lagi Halilintar enggak ada. Aduh, gimana ini kalau enggak ada solar kita nakku. Datang Kak Uwa bilang, "Bapak, ingat, jangan khawatir, Tuhan menyediakan semuanya untuk kita, Pak." Oh iya aku, malu aku. Sampai ke Banjai ada solar. Jadi waktu kita nyanyi, ingat kata-kata kita. Kalau kita nyanyi seperti itu, Tuhan selalu menolongku. Kita ingat kemarin kita susah, ada yang tolong kita. Itu nggak disuruh WL pun angkat tangan kita. Itu dengan sendirinya itu angkat, Tuhan selalu. Dengan sendirinya itu nggak dipaksa. Yuk nangis semua, nangis enggak nangis itu. Karena Tuhan begitu baik. Selalu menjaga. Ingat lagi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Nggak disuruh-suruh angkat tangan, itu pasti angkat tangan. Kenapa ada orang Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kenapa? Nggak dihayatinya lagu itu. Jangan kamu ketawa, banyak di sini, kamu di situ. Belajar nyanyikan lagu itu, nikmati. Jangan takut engkau mengeluarkan air mata di gereja ini. Karena itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan mau. Jangan lihat kiri kanan lu, lihat kepada Tuhan. Saya sering kali nyanyi, waktu udah ku ingat kebaikan Tuhan, gak bisa lagi aku nyanyi. Paling udah tinggal ku dengar orang nyanyi, Tuhan selalu katanya, ya Tuhan, amin Tuhan, ya Tuhan, amin Tuhan. Karena memang kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmatin betapa Tuhan itu baik. Jadi jangan malu-malu di gereja ini. Kalau kita beribadah untuk Tuhan, bukan untuk sebelah saudara, bukan untuk gembala, untuk Tuhan. Nangislah untuk Tuhan, bersyukurlah untuk Tuhan, naikkan sorak-sorai untuk Tuhan, lompat-lompatlah untuk Tuhan. Amin. Saya pribadi, pengalaman saya, dimanapun saya melayani, saya nggak mau terpengaruh kiri kanan saya. Saudara nanti bisa lihat, kita kadang-kadang sama ya, Natal di mana-mana. Lihat saya,
Kalau saat menyembah, menyanyi, saya nggak mau. Saya nggak mau lihat kiri kanan. Saya nggak tahu kiri kanan saya angkat tangan atau enggak. Pokoknya kalau Tuhan baik, Tuhan baik. Saya ibadah di mana-mana. Kadang-kadang di kantor-kantor. Taulah kalau di kantor-kantor, jaim lah, inilah, itulah. Semua di kiri kanan saya duduk dengan pejabat-pejabat. Kalau pejabat-pejabat namanya gini-gini kan, gengsi ya kan. Mereka gengsi, jangankan lompat-lompat, tepuk tangan pun kadang gengsi. Saya gak peduli. Kalau ada yang tepuk tangan, saya akan tepuk tangan. Saya menyembah Tuhan, saya gak lihat kiri kanan. Aku lihat, aku sedang beribadah kepada Tuhan. Aku bukan beribadah kepada Dia. Nanti ku angkat tanganku, gak undangnya lagi aku ke sini. Salah. Mau gara-gara aku angkat tanganku, aku terlalu begitu. Gak diundangnya gak masalah. Yang penting aku mau beribadah kepada Tuhanku. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Dan pengalaman saya, paling banyak kehidupan kita diubahkan waktu kita ada di hadirat Tuhan. Ya, mungkin kita lagi masak pun bisa diubahkan Tuhan. Tapi paling banyak kehidupan kita bisa diubahkan waktu kita di hadirat Tuhan. Ada satu penelitian. Dia bilang begini. Satu kali ada peneliti ini dia ngecek darah. Jadi diambil sampel darah dari jenis orang-orang yang hatinya lagi berbeda-beda. Ada orang yang lagi jatuh cinta, lalu diambil darahnya, dilihat di mikroskop, itu darah, sel-sel darahnya itu seperti bergandengan tangan. Antara sel darah yang lain. Itu kan kelihatan kalau mikroskop itu kayak sel-selnya itu kayak gandengan tangan. Itu kalau lagi orang jatuh cinta. Tapi waktu ada orang lagi sedih diambil sampel darahnya. Itu darahnya misah-misah. Kayak tetesan air mata. Pisah. Tapi ada orang yang lagi marah besar. Diambil darahnya, dites. Itu darahnya berantakan. Nggak beraturan, puak-puak gitu darah. Tapi diambil satu sampel, ada orang yang baru selesai dia menyembah Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Diambil darahnya. Waktu dites, itu darahnya kayak kemilauan, kayak keemas-emasan. Kalau saudara lihat di pantai itu pagi-pagi kena sinar matahari, itu kan indah sekali ya, tenang, kemilau-kemilauan. Begitu darah orang yang baru selesai menyembah Tuhan. Ternyata darah itu bisa terpengaruh kalau kita suka hadirat Tuhan. Nah, jadi itu berarti mempengaruhi juga kesehatan kita. Hadirat Tuhan itu mempengaruhi sel-sel darah kita. Nah, jadi penting sekali menyembah Tuhan. Makanya semua kita, biarlah kita menjadi penyembah Tuhan. Sekali lagi, yang Tuhan lihat hati kita. Waktu kita menyembah Tuhan. Bukan bagusnya suara kita waktu menyembah Tuhan. Engkau baik, ye. Bukan begitu. Ingat di sorga itu, malaikat yang paling jelek sekalipun, udahlah paling jelek di sorga. Kalau dibawa ke bumi, penyanyi terbaik di bumi ini masih kalah sama malaikat terjelek di sorga. Artinya Tuhan itu, Allah kita udah bosan dengar yang bagus-bagus. Udah bosan. Tapi Dia pengen dengar dari hati itu. Kalaupun suara kita fals, musik ke C, kita ke F, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hati kita. Jangan suara udah fals, hati pun gak jauh pula dari Tuhan. Aduh. Jangan. Bukan berarti fals pun bagus. Ya kalau bisa belajarlah ya. Tapi sekali lagi bukan itu yang Tuhan lihat. Hati kita yang menyembah. Apa yang kamu ucapkan dari hatimu, itu yang Tuhan lihat. Kita adalah makhluk yang luar biasa diciptakan Tuhan. Kita lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Itu harus kita pahami. Malaikat itu makhluk kudus. Kita itu makhluk segambar dengan rupa Allah. Segambar dengan rupa Allah. Malaikat gak bisa panggil Tuhan. Halo Pak, Bapak gak bisa. Kita, Tuhan bilang panggil aku Bapak nakku. Malaikat salah sedikit aja dibuang langsung.
Kita salah berkali-kali, kita salah. Apa yang Tuhan lakukan? Lihat kisah anak terhilang. Bapak yang lari cari anak terhilang. Itu yang Tuhan lakukan. Kita kadang-kadang gak ngerti waktu kita berdoa pagi-pagi menyembah Tuhan. Bisa jadi malaikat di sorga ngeliat kita, iri dia. Tuh lihat itu. Anak kesayangan Yesus lagi berdoa itu. Dia ditebus. Kita enggak. Malaikat itu enggak ditebus. Kita ditebus. Saya pikir kalau ini kita kuat pemahaman kita, cukup bagi kita, alasan kita untuk menyembah Tuhan setiap hari. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Seperti lagu kita. Seperti wanita mengurapimu. Siapa wanita ini? Pelacur. Waktu dia datang ke rumah Simon, semua, apa Yesus nggak tahu itu pelacur? Pelacur. Apakah pelacur tahu anggaran dasar gereja? Apakah dia tahu tata cara kesopanan? Tapi waktu pelacur itu pecahkan minyak itu, dia urapi Yesus. Apa yang Yesus bilang? Semua orang sungut-sungut. Sayang itu, mahal itu, cocok untuk orang miskin katanya. Padahal dalam hatinya bukan begitu. Apa Yesus bilang? Diam kamu, biarkan dia, jangan nyusahin dia. Dia sudah melakukan satu perbuatan yang baik. Kok baik? Apa Yesus gak tahu dia perempuan yang gak benar? Tapi kok baik kata Yesus. Sampai Yesus bilang perbuatannya ini akan diceritakan. Di mana saja nanti Injil diceritakan. Perempuan ini juga ikut diceritakan. Sampai di sini pun kita cerita tentang perempuan itu. Apa yang membuat Yesus tertarik dengan perempuan itu? Padahal dia perempuan yang nakal, jahat, merusak banyak rumah tangga orang mungkin. Yesus gak lihat latar belakangnya. Yesus gak lihat siapa dia, siapa keluarganya. Tapi waktu dia datang dengan hati, dia basuh. Dia urapi Yesus. Itu yang membuat Yesus bilang baik. Artinya semuanya perbuatannya dibenarkan oleh darah Yesus. Oleh hatinya yang benar. Makanya biarlah kita sama seperti perempuan ini. Punya hati yang benar. Hati yang benar itu membuat penyembahan kita dibenarkan oleh Tuhan. Hati yang benar membuat penyembahan kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya penyembahan kita itu tergantung hati kita. Bukan tergantung mulut kita. Kalau hati kita bersih, apapun kamu ucapkan, kadang-kadang belepotannya kata-kata kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau saya balikkan, bagus pun kata-kata kita kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita gak benar, gak diterima, ditolak Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar penyembahan itu artinya proskuneo. Artinya cium. Sampai begitu penyembahan kepada Tuhan. Gak mungkin kita cium orang sembarangan kalau kita gak kenal. Pasti kita cium orang itu karena kita kenal dan dekat dan intim. Ku kenal pun kamu gak berani aku cium kamu. Apalagi mama-mama, bahaya aku nanti. Padahal ku kenalnya kamu. Tapi aku hanya berani cium anakku, cium istriku yang dekat sama aku. Makanya seperti itulah penyembahan. Makanya penyembahan gak bisa dipaksa. Ayo semuanya kita sembah Tuhan. Enggak bisa. Kalau saya pakai bahasa cium, ayo semua kita cium Tuhan. Enggak bisa. Ada orang-orang yang enggak kenalnya Tuhan, enggak bisa diciumnya Tuhan. Enggak dikenalnya pun Tuhan, enggak pernah dia nikmati Tuhan. Bagaimana dia bisa cium Tuhan? Makanya yang saya selalu bilang, hubungan itu yang penting. Hubungan itu yang membuat kita bisa menyembah Tuhan. Hubungan yang dekat itu yang membuat kita bisa kenal dan dikenal oleh Tuhan. Tadi pagi waktu saya baca firman, saya berdoa, saya menyembah, saya dapat pemahaman ini dari Tuhan. Kalau saya stafnya bupati,
belum tentu itu membuat saya dikenal oleh bupati. Kalau saya bekerja di kantor bupati, belum tentu itu membuat bupati bisa kenal dekat, intim sama saya. Tapi kalaupun saya nggak punya jabatan, saya rakyat biasa, tapi saya punya hubungan dengan bupati, wah itu yang hebat. Saya punya teman, dia punya hubungan dekat dengan bupati. Satu kali dia mau bangun rumah, pas di depan rumahnya ada tiang listrik. Besar tiang listrik. Dia ngomong sama bupati, tolonglah Pak, nggak pakai surat. Tolonglah Pak, besok PLN udah sibuk pindahkan tiang itu. Ini saja tiang listrik kita masih di samping gereja. Saya udah mohonkan sama PLN. Susah Pak, payah prosedurnya Pak. Ini semua harus dimatikan lampu Pak. Berhari-hari harus ngurusnya Pak. Ini Pak, itu Pak. Kenapa? Nggak punya hubungan aku sama bupati. Temanku itu dia ngomong aja Pak. Lihatlah depan rumah. Lihatnya telefoninya yang bersangkutan. Besok udah dipindahkan tiang listrik. Dia bukan pegawai bupati, bukan. Dia nggak punya jabatan di kantor bupati, enggak. Tapi hubungannya itu yang membuat dia dahsyat. Sama, pemahaman ini yang Tuhan taruh. Ternyata begini, sekalipun saya pendeta yang selalu bekerja di kantornya Tuhan, di pelayanan Tuhan. Kalau aku nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak dahsyat aku. Sekalipun aku melayani Tuhan, tapi aku nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak hebat, nggak ada apa-apanya. Tapi sekalipun kita jemaat biasa, asal kita punya hubungan dengan Tuhan, itu yang membuat kita hebat. Itu yang membuat bisa tiang listrik pindah. Itu yang membuat orang sakit bisa sembuh. Itu yang membuat orang yang berbeban berat bisa diberikan kelepasan. Siapa? Sahabat kita itu, teman kita itu. Jadi bilang kiri kanan, yang penting hubungan, bilang. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang penting. Saya mau bilang, sekalipun kiri kanan saudara tidak menyembah Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Sekalipun tetangga tidak menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Saudara lihat waktu Daud, Saul dirasuk roh jahat, dia ambil kecapinya, dia main. Dan roh jahat keluar. Yang membuat roh jahat keluar bukan permainannya, tapi hubungannya sama Tuhan. Daud itu intim sama Tuhan. Dia mau pakai kecapi, dia mau pakai gitar, dia mau pakai gong, dia mau pakai tepuk tangan saja, itu tidak pengaruh sama Tuhan. Yang mempengaruhi Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Rasul Paulus, dia nggak pakai alat musik, pakai rantai borgol, gempa bumi. Dia nggak pakai gitar Yamaha. Masalah kita kadang kan gitu, waktu kita baca cerita Daud, apa merek gitarnya? Bukan merek gitar yang menentukan, bukan merek mic yang menentukan, bukan merek jas yang menentukan, tapi hubungan kita sama Tuhan. Kalaupun kita keluaran Jasmine Market, Jasmine Market itu Jasmine Melati, market pajak Melati, supaya nggak ketahuannya Jasmine Market, Lion Market, pajak singa, ya, nggak masalah. Itu bagi Tuhan nggak penting. Yang penting asal kita punya hubungan sama Tuhan, dahsyat. Jadi hubungan itu penting. Bilang kiri kanan, bangun hubungan dengan Tuhan. Gimana hari ini? Tanya lagi. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Ayat penutup. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang suka menyembah Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang suka baca 3 pasal satu hari. Tuhan bergaul karib dengan orang yang suka berdoa. Bergaul karib.
Bukan gaul, bergaul karib. Bayangkanlah, bupati saja kawan kita, aku bilang tadi, udah hebat, udah karib kita, udah hebat, apalagi presiden, apalagi Tuhan. Kalaupun saya pendeta desa, tapi kalau aku bergaul karib dengan Jokowi, jangan macam-macam kalian. Mau pendeta besar sebesar apa, mau pejabat setinggi apa, kalau temanku Jokowi, hati-hati kalian, jangan sembarangan. Sama. Kalau sahabat kita, karib kita dengan Tuhan, wow, hidup kita pasti dahsyat. Jadi biarlah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Waktu kita nyanyi, ini mulai dari hal sederhana. Cobalah nanti di komsel-komsel, di ibadah-ibadah. Jangan pernah lewatkan satu lagu pun tanpa penghayatan. Kita nyanyi kepada Tuhan. Kalau kamu lewatkan, sayang sekali, kamu gak akan mengalami Tuhan. Padahal itulah esensi ibadah, kita ngalami Tuhan. Waktu kita nyanyi, nikmati. Waktu kita nyanyi, nikmati. Saya mau cerita begini. Kalau banyak masalah, ekonomi pun sulit, pokoknya rumah tangga banyak masalah, lalu datang kamu gereja ini dengan banyak masalah itu. Dan waktu WL bilang kita nyanyi Tuhan selalu menolongku. Gampang gak kamu nyanyi Tuhan selalu menolongku? Pasti gak gampang. Buktinya sekarang aku gak ditolong. Sekarang uangku lagi gak ada ini. Listrik udah tit. Tadi aku pergi gereja. Ini nasi belum masak, makan apa siang ini? Susah kita menyanyikan Tuhan selalu menolongku kalau kita ingat beban-beban itu. Tapi maukah hari ini, walaupun masalah kita banyak, problema banyak, waktu kita nyanyi Tuhan selalu, aku mau setuju dengan lagu itu. Kita nyanyikan Tuhan selalu itu enggak gampang nyanyinya. Tapi dengar Bapak Ibu, waktu kamu nyanyi itu dengan berat, tidak sesuai dengan keadaanmu sekarang, tapi kamu mau setuju dengan lagu itu, setuju dengan firman Tuhan, Tuhan selalu menolongku walau berat. Itulah yang disebut dengan korban bakaran. Kalau domba atau lembu waktu dibakar dia bisa ngomong sakit katanya. Waktu kamu juga nyanyi keadaan susah, tapi kamu percaya Tuhan selalu menolongku. Itu sakit, itulah korban, itulah yang membawa harum di hadapan Tuhan. Kalau banyaknya uang mahal cabe, tanam tomat mahal tomat, anak-anak baik semua sehat gak ada masalah. Tuhan selalu menolong. Apa yang kamu korbankan? Gak ada. Apa yang harum di hadapan Tuhan? Gak ada. Tapi waktu kita nyanyi dengan korban gak sesuai, ini korban ini Tuhan selalu menolong, gak sesuai. Dan itu menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan waktu kita naikkan itu, roh kita menyembah Tuhan. Roh Tuhan nyatu dengan kita. Wah, waktu roh kita, roh Tuhan berkasih-kasihan. Apa yang terjadi? Oh, perkara dahsyat pasti terjadi. Bukan berarti nanti pulang dari rumah listrik nunggak bunyi lagi. Bukan begitu. Bisa cara Tuhan lain, tapi Tuhan akan tolong dengan caranya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, menyembah Tuhanlah. Di rumah nyembah Tuhan, nyanyi. Saya kadang-kadang kalau sendiri, lucu-lucu aku penyembah kepada Tuhan. Lucu-lucu. Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan udah kasih lagi aku solar. Terima kasih. Ada lagi orang kasih susu untuk Jacob 2 kotak. Makasih Tuhan. Sampai gitu-gitu aku doa. Pokoknya apa yang aku dapatkan. Kalau kayak Mama Jessica, makasih Tuhan udah dapat tanah Tuhan. Makasih. Gitu aja. Namanya sama Bapak. Apa yang kamu dapat sembah. Cuma kalau di gereja jangan gitulah ya. Disusunlah dia kata-katanya. Jangan pula nanti malu kamu. Kalau gitu pun gak apa-apa juga nya. Yang penting kita ngomong sama Tuhan.
Tuhan Engkau baik. Kadang-kadang kita ngomong Tuhan Engkau baik, semua itu susu, tanah, itu kan keluar. Itu yang akhirnya membuat kita gak tahan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan tahu hati kita. Bicaralah kepada Tuhan apa yang kamu perlu naikkan. Belajarlah memuji, menyembah Tuhan. Percayai Dia. Maka sesuatu yang besar akan terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi saya orang yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya, itu janji pada saya orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Naikkan sembah kita kepada Tuhan. Naikkan dengan kata-kata kita. Apa yang saudara mau ucapkan, ucapkanlah. Dia Bapa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau luar biasa. Bapa, Kau selalu tolong kami. Bapa, Kau selalu peduli. Bapa, tak pernah kami sendiri. Selalu baru rahmat-Mu, selalu baru kasih-Mu. Cinta-Mu tak bersyarat bagi kami. Kau terima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik. Kau penolong. Kau nyata. Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hubungan denganmu lah yang membuat kami hebat. Hubungan denganmu lah yang membuat kami dipakai Tuhan. Hubungan denganmu lah yang membuat kami bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, Bapa, Kau baik Tuhan.
bagimu. Korban syukur kami bagimu. Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Engkau menolong kami, Kau membela kami. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memuaskan kami. Hadirat-Mu Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamamu kami kuat Tuhan, karena ada Tuhan sahabat kami yang selalu beri kekuatan kepada kami, yang beri kami sukacita, yang memberi kami kesehatan, damai sejahtera, pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Banyak perkara pun kami bisa tanggung bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap setia. Tetap Bapa yang baik. Bapa yang selalu dan pasti akan terus menolong kami. Tantangan bisa banyak, tapi kami percaya kekuatan kami selalu lebih besar dari setiap masalah, persoalan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kerinduan kami, semua jemaat yang ada di tempat ini menjadi jemaat-jemaat, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah membenarkan kami. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi biji mata-Mu, menjadi kesayangan-Mu, menjadi sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hubungan Bapa dengan anak begitu kuat dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata, kalau Tuhan melakukan perkara-perkara besar,
kami sebagai anak juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti Bapa dulu pernah lakukan. Bahkan firman-Mu berkata lebih besar dari apa yang pernah Yesus kerjakan. Kami mau persiapkan diri kami menjadi penyembah-Mu, bangun hubungan kepadamu, dan kami akan melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat Tuhan kerjakan lewat hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.